Jadi gini loh, saya ini mulai karir di Lipo itu tahun 87 dan saya ditempatkan di bank ya sampai tahun 2004. Nah, setelah itu saya ditempatkan di asuransi, Lipo General Insurance, TBK 6 tahun dan saya kemudian ditempatkan di properti. Nah, memang ini satu hal yang menarik karena saya backgroundnya adalah bank. Jadi bank itu bagaimanapun mempunyai jiwa untuk melayani nasabah dan memberikan yang terbaik buat nasabah. Ya, jadi ini menurun di dalam saya pada waktu mengelola Lipo Homes. Artinya apa? Kita harus melihat nasabah itu keinginannya apa. Yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh nasabah itu apa. Nah, dari sana kita kelola, kita punya masing-masing proyek. Jadi contohnya kalau namanya non resident ini adalah untuk young generation. Makanya yang generation nggak perlu besar-besar, nggak perlu luas-luas. Karena mereka kalau dikasih tempat yang luas, tambah nggak bisa maintenance, ya berantakan nggak bisa bersihin, dan mereka juga jarang di tempat hanya untuk mungkin ya sambil santai sama tidur gitu ya. Jadi kalau kita kasih yang luas-luas, juga satu itu terlalu mubazir, kedua mungkin belum tentu afford mereka. Ya mereka kan baru dalam arti bukan baru kerja, mereka udah di dalam kerjaan untuk ini segmennya adalah 5 sampai 10 tahun udah dalam profesional mereka lah gitu loh. Nah, selain itu saya juga karena background bank ya, jadi dengan dasar itu kita tahu mengenai resiko-resiko ya, resiko-resiko apa yang harus kita hadapin ya. Dari sana kita kelola semua proyek Lipo Home itu ya dengan prudent lah ya, dengan prudent yang pertama, yang kedua harus customer centris. Jadi customer maunya apa? Jadi saya pikir ya, saya selama karir saya sebagai profesional di Lipo, kira-kira hampir 26 tahun, itu yang saya sukain dan saya menjadi terchallenge itu adalah di properti. Karena setiap produk properti itu lain, unik gitu loh. Jadi unik dalam hal target segmen marketnya, dalam hal desainnya dan yang lain-lain. Jadi lokasinya juga unik karena antara selatan sama timur sama utara sama barat itu kan nggak bisa disamain gitu loh ya. Jadi itu yang menjadikan saya terchallenge dan tidak pernah bosan-bosannya. Nah itu satu hal yang saya pikir pekerjaannya kalau Anda tidak pernah bosan itu Anda akan bisa menghasilkan satu creativity yang cukup tinggi gitu loh. Saya pikir setiap profesional punya challenge ya. Setiap challenge-nya tuh masing-masing degree-nya masing-masing. Nah, kalau saya lihat kalau dalam hal karir saya, terutama di bidang properti, itu saya nikmatin. Challenge itu saya bukan saya anggap challenge itu sesuatu yang saya harus dapetin gitu. Jadi saya harus dapetin dan saya harus bisa dengan teamwork saya pasti dibantu dengan teamwork ya karena saya pegang properti baru 2 tahun dengan Pak Yopi dan tim-tim saya yang lain itu kita hadepin dan kalau saya pikir dengan teamwork yang baik itu kita bisa bisa menghasilkan sesuatu produk yang baik gitu loh. Ya teamwork. Tim suksesnya dengar kepada klien. Kita harus tidak boleh kita selalu stubborn, artinya selalu memaksakan diri kita. Kita harus tahu lingkungannya kita harus tahu kliennya apa kebutuhan daripada klien dan juga teamwork. Ya, jadi teamwork ini penting karena dari arti setiap daripada saya punya inner circle itu bisa memberikan satu ide-ide. Nah, dan ide-ide itu sering juga idenya bagus sekali, gitu loh. Saya pikir networking itu sesuatu hal yang cukup luas ya, dan penting sekali dalam dunia bisnis. Nggak semua orang bisa memiliki networking yang luas, ya. Nah, dengan Anda punya networking yang luas, otomatis Anda mendapatkan feedback daripada mereka
lebih baik gitu loh. Ya, jadi kita harus jadi pendengar yang baik juga. Ya, jadi dengan adanya feedback dari mereka, daripada network kita, ya network saya, network dan lain-lain, dari teman, dan dari klien-klien ya yang udah pernah belilah di sini, memberikan input ya. Oh Pak, ini harus diperbaikin, ini harus kurang, ini harus diginiin. Nah, kita dengan feedback daripada mereka itu kita menjadikan lebih sempurna lagi. Dan setiap kita bilang bahwa teman-teman dengan Pak Mandiri, dengan lain, kita menjadikan mereka menjadi satu partner. Jadi mereka juga bisa memberikan feedback kepada kami, dan feedback itu harus kita dengar. Ya, jadi kita tidak bisa dalam arti menggampangin aja, wah, memaksakan diri. Kita dengar feedback, kita feedback lebih banyak, lebih luas, itu bisa membuat kita punya produk pada waktu kita desain dan pada waktu kita launching itu pasti akan lebih sempurna.